Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala hadirkan kita di sini. Mudah-mudahan langkah-langkah berat kita dibayar Allah Subhanahu wa taala dengan kemudahan menuju surganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Basyiril masyaina fil dhulam fi waqtil makarih bin nurit tam yaumal qiyamah. Katanya Nabi Muhammad alaihissalam, berikanlah kabar gembira untuk para pejalan kaki menuju masjid saat malam tiba dan di musim dingin dengan cahaya yang paling terang bagi mereka di hari akhirat. Katanya para ulama, itu bukan yang dimaksudkan malamnya, bukan yang dimaksudkan musim dinginnya, tapi di waktu-waktu yang tidak menyenangkan untuk keluar rumah. Kita keluar rumah menuju ke masjid, menuju ke majelis ilmu, insya Allah diganjar Allah dengan cahaya yang terang di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan hari ini kita akan mempelajari kisah perempuan yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Sebenarnya secara tidak langsung ya disebutkan Allah SWT dalam Al-Quran. Yang disebutkan adalah suaminya, namanya Hazaqil. Dan kita akan mempelajari istrinya, yang itu disebutkan oleh Nabi Muhammad alaihissalam dalam hadis rawahu Ahmad. Silahkan dibuka Al-Qurannya, surat Ghafir ayat 28. Namun sebelumnya kita baca juga dua ayat sebelumnya, berarti ayat 26 dan 27. Sebelumnya kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah beri bimbingan, semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan segala kebaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan kepada kita ilmunya, semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita hidayahnya, semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita untuk menjadi perempuan-perempuan yang solehah insyaallah. Semoga Allah kuatkan keimanan kita, Allah mudahkan seluruh hajat kita. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah. Fatihah bi niyatin nafa' wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir ibtigha'a mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala fir'aunu daruni aqtul Musa wal yad'u rabbah inni akhafu an yubaddila dinakum aw ayyudhhira fil ardil fasad. Wa qala Musa inni 'udtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu biyaumil hisab. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wa iyyaku kadhiban fa alayhi kadhibuh wa iyyaku sadiqan yusibkum ba'du alladhi ya'idukum innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sadaqallahul azim. Wa qala Fir'aun, dan Fir'aun berkata kepada para pembesar-pembesarnya ketika melihat mukjizat-mukjizat dari Nabi Allah Musa alaihi salam. Ketika kalah para penyihir-penyihirnya Fir'aun untuk menghadapi Nabi Musa alaihissalam. Ketika tongkatnya Nabi Musa dapat memakan ular-ular
yang dilemparkan oleh tukang-tukang sihirnya Fir'aun. Fir'aunnya berkata, "Zaruni aqtul Musa wal yad'u rabbah." Fir'aun marah. Katanya dia, "Biarkan aku membunuh Musa. Aku akan membunuh Musa dan jangan dihalangi. Wal yad'u rabbah, biarkan dia meminta kepada Tuhannya. Inni akhafu ayyubaddila dinakum aw ayyudhira fil ardil fasad." Aku khawatir kalau Musa ini dibiarkan, dia akan mengganti agama kalian sehingga tidak lagi menyembah aku. Au ayyudhira fil ardil fasad, atau Musa akan menampakkan fil ardi di bumi al fasad, kerusakan. Wa qala Fir'aun, dan Fir'aun berkata, "Daruni aqtul Musa." Biarkan aku membunuh Musa. Wal yad'u rabbah, dan biarkan dia meminta, berdoa kepada Tuhannya, minta diselamatkan. Inni akhaf an yubaddila dinakum. Aku khawatir Musa kalau dibiarin ini bisa mengganti agama kalian sehingga kalian tidak lagi menyembah aku. Au ayyudhira fil ardil fasad, atau Musa akan menampakkan kerusakan di atas muka bumi. Wa qala Musa, Nabi Musa berkata, "Inni a'udzu bi rabbi wa rabbikum." Aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhan kalian juga. Fir'aun menganggap bahwa Tuhannya mereka adalah Fir'aun. Dan Nabi Musa yang tahu faktanya bahwa Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya mereka semua, bahkan Tuhannya Fir'aun adalah Allah. Inni a'udzu bi rabbi wa rabbikum. Aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhan kalian semua juga. Min kulli mutakabbirin, dari segenap orang-orang yang sombong, la yu'minu biyaumil hisab, yang tidak beriman kepada hari penghisaban, pada hari perhitungan. Wa qala, dan berkata, rajulun, seorang laki-laki, mu'minun, yang beriman, namanya Hazaqil, min ali Fir'aun, dari keluarganya Fir'aun. Ada yang bilang itu dari salah satu pengawal-pengawalnya Fir'aun, maksudnya dari pembesar-pembesar, dari orang-orang yang dekat dengan Fir'aun, sehingga disebut sebagai ali Fir'aun. Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah orang-orang yang bekerja di rumah kediamannya Fir'aun, kayak semacam pengurus dapur, pengurus keluarga gitu ya, pengurus keluarganya Fir'aun. Ada juga yang bilang bahwa laki-laki ini, Hazaqil ini, adalah ahli Fir'aun, keluarga Fir'aun, dalam artian yang sebenarnya dia adalah sepupuan sama Fir'aun. Kok bisa ya Fir'aun tuh ya ngaku jadi Tuhan padahal dia punya sepupu? Masa Tuhan punya sepupu? Tuhan punya ponakan, kenalan gitu kan, saya sepupu 2 kalinya Tuhan. Nggak masuk di akal, ngada-ngada aja. Wa qala rajulun, dan berkata seorang laki-laki, mukminun, yang beriman, min ali Fir'aun, dari keluarganya Fir'aun. Sekali lagi maksud keluarga di situ ada beda-beda pendapat. Ada yang mengatakan dia adalah sepupu, ada yang mengatakan dia adalah pengurus keluarga, ada yang mengatakan dia adalah salah satu dari ya semacam menteri atau apa yang bekerja di istananya Fir'aun gitu ya. Yaktumu imanahu, yang dia menyembunyikan keimanannya, si laki-laki ini. Dia bilang, jadi dia beriman tapi dia nggak ngasih tahu orang bahwa dia beriman, dan tentu saja dia tidak memberitahu Fir'aun bahwa dia beriman. Ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbi Allah. Adakah kalian mau membunuh? Adakah kalian mau membunuh rajulan, seorang laki-laki, yaitu Nabi Musa, an yaqula rabbi Allah, hanya karena dia mengatakan rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum, dan dia sudah mendatangkan, wa qad ja'akum, dan dia telah mendatangkan kepada kalian,
bil bayyinati, dengan mukjizat-mukjizat. Dia kan udah datengin mukjizat tuh, gitu. Kamu bunuh, kamu nggak takut? Katanya si laki-laki tersebut. Bil bayyinati, dengan mukjizat min rabbikum, dari Tuhan kalian. Wa iyaku kadziban, kalau dia emang kadziban, orang yang bohong, fa alaihi kadzibuh, biarkan saja dia menanggung resiko kebohongannya. Wa iyaku shadiqon, kalau ternyata dia benar, yusibkum ba'dul ladzi ya'idukum, kalian akan terkena ancaman yang telah dia ancamkan. Innallaha la yahdi, sungguhnya Allah la yahdi, tidak akan memberi petunjuk, man huwa musrifun, orang yang melampaui batas, kadzab, lagi pendusta. Berani bener ya ngomong begitu sama Fir'aun. Diapain tuh terus? Dipaku, teman-teman. Hazakil ini akhirnya dipaku. Tuh dipaku nggak? Dipaku kalau kayu gitu kan oke ya. Tapi dipaku, sekujur badannya sama Fir'aun dipaku si Hazakil. Gara-gara ngomong kayak begitu. Ini nih, kesian benar. Jadi waktu Nabi Musa alaihissalam mulai berdakwah, itu dari kalangan keluarganya Fir'aun, dari kalangan orang terdalamnya Fir'aun, nggak ada yang beriman kecuali ada seorang laki-laki beserta dengan seluruh keluarganya. Laki-lakinya namanya Hazakil. Perempuannya entah namanya siapa, akan tetapi karena dia bekerja sebagai tukang sisir keluarganya Fir'aun. Coba tuh, kalau jadi raja tuh segala tukang sisir. Punya tukang sisir. Asisten doang mah kalah, manajer doang mah lewat. Tukang sisir, teman-teman. Ya Allah, luar biasa bener ya. Karena dia bekerja sebagai tukang sisir bagi keluarga Fir'aun, bagi anak perempuannya Fir'aun, akhirnya kemudian dia pun, orang biasa memanggilnya dengan panggilan Masyitah, artinya tukang sisir. Kalau sisir itu bahasa Arabnya apa? Itu tukang sisirnya. Tukang sisirnya bahasa Arabnya apa? Coba ngomongnya gimana coba? Toknya hilang gitu. Mim shin to, mush. Toknya di belakang. Iya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan. Jadi ini ceritanya ada keluarga beriman, dan tentu saja mereka karena tahu kebengisannya Fir'aun dan karena tahu kezalimannya Fir'aun, serta karena tahu tega hatinya Fir'aun menyiksa bagi orang-orang yang tidak beriman kepadanya, sehingga sekeluargaan ini kemudian memutuskan untuk menyembunyikan keimanannya. Dan tentu saja kita tahu bahwa selain daripada mereka sekeluarga, yang juga beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Musa, adalah istrinya Fir'aun yang bernama Asiyah. Kan gitu ya. Jadi ini dua orang perempuan nih, berada di lingkungan yang sangat keji, berada di lingkungan yang sangat durhaka, berada di lingkungan yang sangat kafir. Akan tetapi subhanallah, cahaya dalam hati mereka tidak redup, iman dalam jiwa mereka tetap bersinar. Kita belajar dari Asiyah dan dari Masyitah bagaimana keteguhan iman, bahkan dalam keadaan-keadaan yang sangat berat untuk mempertahankan keimanan. Teman-teman saudaraku sekalian, ini urusannya Masyitah nih sama Hazakil dan keluarganya yang beriman ya. Itu urusannya kalau beriman itu bukan sama pekerjaan, bukan sama harta, tapi sama nyawa yang setiap orang itu diberi nggak pakai ada cadangannya.
Kalau permainan games, nyawanya punya banyak cadangan, ya kan? Kalau orang hidup kan nyawa nggak ada cadangannya. Nah ini teman-teman saudaraku sekalian, di waktu yang sedang sangat berat-beratnya seperti itu, bisa ada orang beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Gimana coba mereka mempertahankan keimanan? Waduh, luar biasa beratnya. Pertamanya si Hazakil nih. Ketahuan pertamanya Hazakil. Jadi ceritanya mereka udah jalanin kehidupan beribadah pada Allah SWT, sholatnya apanya semuanya rapi, sekeluarga ini ya. Sampai kemudian Nabi Musa ketika, kan tahu ceritanya, Nabi Musa itu kan datang nih dari tempat persembunyiannya selama 10 tahun lebih ya. Selama 10 tahun lebih di tempatnya Nabi Allah Yakub alaihi salam. Nabi Musa ketika kemudian datang dari kan Nabi Musa itu kan diusir karena beliau membunuh orang ceritanya. Ini cerita lompat-lompat ya, mestinya urut-urutan. Cuman karena memang yang diminta di sini adalah menceritakan tentang perempuan, jadi agak repot. Jadi ceritanya Nabi Musa alaihi salam itu kan asalnya tinggal sama Fir'aun, kan begitu? Sampai udah jadi dewasa. Nah ketika beliau jadi dewasa, jadi remaja gitu kan. Kalau umur zaman sekarang sekitar 20-an tahun. Umur zaman itu saya kurang paham berapa tahun. Karena 60 aja katanya masih lagi lucu. Gitu, umur orang dulu kan panjang-panjang ya. Akhirnya kemudian Nabi Musa itu satu hari ada ngeliat tentaranya Fir'aun zalim lagi berbuat kezaliman kepada orang miskin. Dia kesel ngelihatnya. Nabi Musa ini kan memang hatinya baik, nabinya Allah SWT. Jadi kemudian fawakazahu Musa, ama Nabi Musa dilerai, didorong tuh orang. Kabarnya kekuatannya Nabi Musa adalah setara kekuatan 40 laki-laki yang kuat. Didorong doang sama Nabi Musa, duk, orangnya jatuh kayak berasa dihantam gada, kemudian meninggal dunia. Fawakazahu Musa fakharra mayyita. Nabi Musa dorong gitu doang, terus tiba-tiba orangnya jatuh dan meninggal. Waduh, Nabi Musa ketakutan. Pulang Nabi Musa, ada yang lihat nih orang-orang. Kemudian mereka membuat semacam demo, semacam protes gitu ya kepada Fir'aun. Kenapa itu anaknya Fir'aun bisa bikin tentaranya Fir'aun menjadi meninggal gitu. Akhirnya ada orang ngasih tahu Nabi Musa, Musa kayaknya kamu kabur aja deh. Ini orang-orang nih kayaknya bisa bikin demo besar-besaran nih, kamu nih kayaknya akhirnya dibunuh karena membunuh orang kemarin itu. Oh gitu ya, oke deh, kabur Nabi Musa. Nah saat Nabi Musa kabur, wah berjalan nih berhari-hari lamanya, berwaktu-waktu lamanya, pingsan, jalan lagi, kemudian ketemu air, minum lagi, sampai jadi kurus, rambutnya jadi panjang. Karena nggak ada apa-apa begitu ya. Nabi Musa sepanjang jalanan melewatin gurun-gurun pasir, sampailah ketemu di Madian, di sebuah perkampungan. Nabi Musa dan ngelihat dua orang perempuan. Kapan waktu saya ceritain insyaallah tentang perempuan itu, yaitu Safura namanya. Dia ada ngelihat dia sama saudaranya lagi ngambil air gitu. Tapi karena yang laki-laki lagi pada ngambil air, dia minggir di bawahnya pohon gitu ya, berlindung dulu. Abis itu kemudian airnya udah diambil. Nabi Musa ngeliatin kenapa gitu. Nabi Musa samperin, kenapa kalian enggak ngambil air? Katanya dua perempuan tersebut, kita nungguin sampai orang laki-lakinya bubar, soalnya kita malu, kita nggak mau desek-desekan sama laki-laki. Oh ya udah, saya aja ambilin. Diambilin sama Nabi Musa. Pulanglah dia. Katanya si bapaknya anak dua perempuan ini, kok cepet ngambil airnya nak? Iya ya, tadi dibantuin sama seorang pemuda. Oh gitu. Kayak apa orangnya? Begini. Nabinya Allah. Dia tahu nabi yang lain. Dia tahu bahwa Nabi Musa adalah seorang nabi atau calon seorang nabi. Gitu ya. Maka dia kemudian bilang, wahyu dari Allah SWT, panggil deh tuh dua orang, panggil deh laki-laki tersebut, bilang ayah mau balas kebaikannya. Akhirnya panggil Nabi Musa. Kemudian begitu nyampe sana, Nabi Syu'aib kemudian berkata kepada
kepada Nabi Musa. Katanya Nabi Musa, dah kamu di sini aja, kamu akan saya kawinkan dengan salah satu dari 2 putri saya, dan maharnya, mas kawinnya adalah kamu tinggal bersama dengan kami 8 tahun, kalau kamu mau sempurnain 10 tahun lebih bagus. Di masa-masa tersebut Nabi Musa diajarkan berbagai macam ilmu-ilmu akhirat, diajarkan berbagai macam ketauhidan, ilmu menghadapkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Dapat 10 tahun kemudian Nabi Musa bawa istrinya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesudah menjadi seorang nabi, diperintahkan oleh Allah untuk pergi kepada Fir'aun. Aku utuskan engkau untuk menemui Fir'aun dan berdakwah kepadanya. Nabi Musa dakwah. Fir'aunnya begitu ngelihat, gitu kan ya? Begitu Fir'aun yang lihat, nah anak gue nih dulu nih. Balik lagi, apa kabar? Musa. Katanya Nabi Musa, ayah, sembahlah Allah. Dialah Tuhanku dan Tuhan kamu. Durhaka nih anak. Begitu kan, marah luar biasa. Kemudian apa dalilnya kalau kamu adalah seorang rasul? Nah itu Nabi Musa mengeluarkan tangannya, kemudian tangannya bersinar. Ini itu katanya Fir'aun, ini sihir nih, mah sihir nih, gitu ya. Kamu udah belajar sihir rupanya ketika kamu tidak sedang bersama denganku. Oke kalau gitu, kamu akan aku hadapkan kepada tukang-tukang sihir yang terbaik di negeri ini. Lawan dah tuh. Kalau kamu kemudian bisa melawan mereka, aku izinkan kamu untuk berdakwah, untuk ngasih tahu kepada orang lain tentang agama kamu itu, tentang Tuhan kamu itu. Kalau enggak, kamu harus ikuti aku. Ya, ditentukanlah tempatnya, diundangin rakyatnya semuanya. Wah ini tukang-tukang sihir paling-paling jago. Mereka kemudian sebelum menunjukkan sihirnya pada hari yang telah ditentukan, nanya sama Nabi Musa, siapa duluan nih? Engkau dulu wahai Musa atau kami duluan? Katanya guru saya, salah satu dari guru saya, Ki Haji Maimun Zubair, ketika menyampaikan tentang ayat itu, gitu ya, karena adab tukang sihir tersebut kepada Nabi Musa, Allah kemudian bagi kepada mereka hidayah. Teman-teman sekalian, adab, akhlak kepada orang lain itu berpengaruh dalam sebab Allah memberikan hidayah kepada kita. Makanya kita mesti adab sama siapapun. Jangan pernah tinggi hati dengan menganggap bahwa kebenaran hanyalah kebenaran kita, bahwa kebaikan hanyalah kebaikan kita, gitu ya. Oh enggak, kita ambil hikmah dari manapun, kita hormati siapapun. Kita hormati siapapun. Teman-teman sekalian, sebagai bagian dari penghormatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua manusia di atas muka bumi ini, bahkan semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini adalah ciptaannya Allah. Siapa duluan wahai Musa yang mau melempar? Katanya si tukang sihir ini. Pamitan mereka. Engkau dulu silahkan melempar atau kami duluan? Am nahnul mulkin, atau kami yang melempar duluan? Kata Nabi Musa, bal aku. Nabi Musa berkata, kalian aja dulu lempar duluan. Baik merekanya, sopan, santun, beradab kepada Nabi Musa. Padahal mereka adalah tukang-tukang sihir paling hebat, dukun-dukun paling terkemuka di atas muka bumi ini. Teman-teman sekalian, jangankan zamannya Fir'aun, orang zaman sekarang yang jadi dukun udah berasa jadi Tuhan. Bener nggak? Tuh Lia Eden sampai berasa jadi malaikat Jibril, atau diturunin malaikat Jibril, kan gitu ya? Berasa jadi Bunda Maria titisannya tuh, ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah kebayang nih kayak apa kesaktiannya dukun-dukunnya Fir'aun. Kayak kebayang kayak apa kesaktiannya pembesar-pembesar dari tukang-tukang sihirnya Fir'aun. Nah kan tetapi kesaktian mereka yang luar biasa itu tidak membuat mereka kehilangan adab kepada Nabi Musa. Mereka bertanya duluan, engkau yang mau melempar duluan wahai Musa, atau kami yang kau izinkan melemparkan sihir kami lebih dulu? Cakep bener kan adabnya. Dan itu kata guru saya, sekali lagi ya, katanya Ki Maimun Zubair, itu yang kemudian menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan keimanan kepada para tukang-tukang sihir tersebut. Mereka kemudian, para tukang sihir itu melemparkan set talinya, kemudian talinya itu dalam pandangan rakyat yang gak ngerti sihir,
kayak ular. Kayak ular-ular kecil gitu ya. Padahal dalam pandangan sesama tukang sihirnya, mereka paham bahwa itu bukan ular, mereka tetaplah tali. Sebab yang namanya sihir tidak merubah fakta, mereka hanya mengelabui mata. Sihir itu tidak pernah merubah fakta, teman-teman sekalian. Yang ada adalah pengelabuhan terhadap mata. Matanya doang kita yang dibohongin gitu. Sebenarnya sih kejadiannya ya cuman itu aja, tali aja. Nah, orang-orang yang nggak ngerti sihir ngelihatnya seperti ular. Jadi teman-teman sekalian saya muliakan, kayak sihir-sihir merpatinya jadi terbang ini apa segala macam, itu nggak ada sebenarnya. Yang ada adalah pengelabuhan terhadap mata orang yang melihatnya. Ilmu-ilmu sihir seperti itu. Akhirnya kemudian Nabi Musa pun melihatnya sebagai kacamata orang awam yang nggak ngerti ilmu sihir ya. Nabi Musa maksud saya awam dalam masalah ilmu sihir. Nabi Musa ngelihatnya juga ular. Waduh, gimana nih ya Allah? Saya mesti gimana nih ya Allah? Katanya Allah Subhanahu wa taala, "An alqi asak." Wahai Musa, lemparkanlah tongkatmu. Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya, nah, kalau yang ini bukan sihir, bukan sulap, bukan sihir. Tongkatnya Nabi Musa oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan segala sesuatu, yang Maha berkata terhadap segala sesuatu, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Urusanku tinggal berkata apabila menghendaki segala sesuatu, jadilah, maka jadilah suatu tersebut. Allah merubah. Nah, kalau ini merubah fakta. Yang asalnya memang adalah tongkat dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ular. Menjadi ular besar, dan itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan kepada penyihir-penyihir. Nih penyihir-penyihir nih ngelihat tongkatnya dia yang pertama nih, tongkatnya tukang-tukang sihir, sesama penyihirnya ngelihatnya kan tetap tali. Kalau tongkatnya Nabi Musa, mereka memang beneran ngelihatnya ular, memang bukan pengelabuan mata gitu kan. Emang asli faktanya ularnya berubah. Nah, saat ularnya berubah itu kemudian sama Allah sekalian ditunjukin, ini beneran ular loh ini. Dia makanin ular-ular yang kecil dalam pandangannya orang, dia makanin tali-tali dalam pandangan tukang sihir. Bisa kebayang nggak? Dia makanin tuh atu-atu, wah, ya. Tukang sihirnya langsung fakharru lahu sajida. Tukang sihirnya langsung serentak semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mengatakan ini amantu bi Rabbi Harun wa Musa. Kami beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Kami beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Nabi Harun. Fir'aunnya marah. Fir'aun enggak ngerti sihir, tapi dia sangat merasa dirinya sebagai Tuhan. Kan begitu ya? Sangat-sangat besar, sangat-sangat sombong. Siapa yang perintahkan kalian buat sujud kepada Musa? Siapa yang nyuruh? Saya yakin nih, ini kalian nih udah sekongkolan duluan. Ini Musa nih pasti akabirukum. Pasti nih Musa nih ya, dia langsung menciptakan dalam pikirannya konspirasi. Bahwa mereka ini udah sekongkolan duluan gitu ya. Bahwa kemudian pikirannya panjang bener ya. Bahwa mereka tuh udah janjian, oh nanti kamu duluan ya yang lempar, terus nanti begini gitu-gitu. Gitu katanya si Fir'aun itu. La usallibannakum ajmain. Katanya Fir'aun, liatin tuh ntar kalian saya salib semuanya. La uqatti'anna aydiyakum arjulakum min khilafin. Wa la usallibannakum ajmain. Saya akan potong-potongin tangan-tangan kaki-kaki kalian. Dan orang-orang penyihir tersebut begitu iman masuk ke dalam hatinya langsung mengatakan, la dhair, nggak ngaruh, nggak apa-apa, potong-potong gitu. Hebat bener ya. Saya jadi waktu baca kalimat la dhair, ya Allah, ini orang baru beriman beberapa menit doang udah bisa begitu. Nah kita beriman dari kecil gitu, diancam dikit aja, ya Allah, kena hal-hal sedikit aja. Kalau kamu pakai jilbab nggak boleh kerja di tempat ini lagi, langsung buka jilbab, begitu kan ya. Baru suaminya ngomong, kamu kayaknya kalau pakai kerudungan kelihatan lebih tua deh, langsung nggak pakai kerudungan. Ada yang begitu? Nggak ada ya, alhamdulillah.
Gitu, ya Allah, sedih bener rasanya gitu ya. Nah ini penyihir-penyihir Fir'aun, baru beberapa menit beriman, udah bisa langsung bilang la dhair, nggak ngaruh, nggak apa-apa, silakan aja. Padahal ancamannya la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum ajmain. Kesel nih Fir'aun ini, habis kejadian tersebut dia masuk ke balairung istana, dikumpulin para pemuka-pemukanya, kumpulin semuanya. Dia bilang, waqala Fir'aun, daruni aqtul Musa waliyat urabbah. Udah dah, keputusan sudah bulat. Katanya si Fir'aun, saya mau bunuh Musa. Waliyat urabbah, biarin dipanggil Tuhannya, minta-minta pertolongan sama Tuhannya. Katanya Fir'aun, inni akhaf an yubaddila dinakum. Aku takut nih. Padahal ya kalau ngelihat ucapannya, nah lo Tuhan, masa Tuhan takut? Kita aja bukan Tuhan bisa bilang siapa takut. Orang beriman aja bisa ngomong seperti itu ya. Yang kayak tadi tuh penyihir-penyihirnya Fir'aun yang kemudian beriman langsung bilang la dhair. Nggak ngaruh, nggak takut kita. Mau kamu potongin tangan kaki kita, mau kamu sembelih kita, mau kamu salib kita, nggak jadi masalah gitu. Ini Fir'aun ngaku Tuhan, tapi dia bilangnya ini akhaf an yubaddila dinakum. Saya takut kalau Musa dibiarin hidup nanti ngerubah agama kalian. Kalau kamu Tuhan ngapain takut? Kalau Tuhan jadi tempat kembalinya yang pada takut. Gitu ya? Kita kan takut kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah. Nah kalau dia Tuhan dan dia takut, baliknya sama siapa? Gitu. Jadi aneh memang ucapannya nih. Fir'aun ini antara-antara gitu. Dia tuh ngaku-ngaku jadi Tuhan, tapi dia juga ngaku-ngaku kalau saya tuh sebenarnya bukan Tuhan. Bingung sendiri nih sama jati diri dan status dirinya sendiri. Tuhankah dia ataukah bukan? Ini akhafan yubaddila dinakum aw yudhiru fil ardil fasad. Aku khawatir Musa kalau dibiarkan hidup, dia akan mengganti agama kalian, bikin kalian murtad sehingga keluar dari penyembahan kepadaku, au ayudhiru fil ardil fasad, atau akan membuat kerusakan di atas muka bumi ini. Ada Musanya di situ. Nabi Musa bilang, Musa, jadi kamu mau aku bunuh? Kata Nabi Musa, inni a'udzu birabbi wa rabbikum. Kalau kamu memang mau bunuh saya, ya aku akan mohon perlindungan. Karena aku kan makhluk aja. Saya kan hamba aja, saya emang gak ngaku jadi Tuhan. Jadinya kalau kamu mau bunuh saya, ya aku akan berlindung. Kepada siapa kamu berlindung? Ila rabbi wa rabbikum. Kepada Tuhanku dan Tuhan kamu juga kan Pak Fir'aun. Min kulli mutakabbirin la yu'minu biyawmil hisab. Dari segala kekejian orang yang sombong, yang tidak beriman kepada hari penghisaban. Ya udah, pokoknya saya mau bunuh, katanya si Fir'aun nih. Orang ini nih, siapa tadi namanya? Ghafir, nama suratnya mbak. Hazakilnya bilang, kayaknya begitu ngelihat, nih kayaknya Fir'aun beneran nih mau bunuh Nabi Musa nih. Aduh, ya Allah, jangan ya Allah, Nabi Musa jangan sampai celaka. Mendingan saya aja deh yang celaka deh, gitu. Akhirnya kemudian dia maju gitu. Fir, jangan gitu napa Fir? Kan sepupuan. Sepupuan kan ngakrab dikit ya. Wa qala rajulun mu'minun min ali Fir'aun. Berkata nih orang beriman dari keluarganya Fir'aun nih, Hazakil. Yang yaktumu imanah, dia menyembunyikan keimanannya. Ataqtuluna rajulan yaqulu rabbuhullah. Kamu serius mau bunuh Musa hanya karena mengatakan bahwa Tuhannya adalah Allah? Emang kamu gak ngerasa bahwa Tuhan kamu juga Allah? Gitu ya. Sekaligus masukin keimanan, sekaligus mau bikin dia mikir gitu. Qad ja'akumul bayyinat. Dia udah datengin bukti-buktinya. Tuh tukang-tukang sihir yang kamu mengundangnya, mereka semuanya beriman karena tahu bahwa itu tuh bukan hanya sekedar sihir. Ini memang benar-benar nih Allah yang ngerubah gitu kan. Ini bukan sihir, Fir'aun, ini bukan sihir. Ini adalah bayinat, ini adalah kebenaran, ini adalah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah mukjizat. Dia udah mendatangkan mukjizat dari Tuhan kita semuanya. Kamu serius mau bunuh dia?
Wa iyyaku kadiban fa alaihi kadibu. Kalau dia emang bohong, ya udah biarin aja dia dengan kebohongannya. Kalau dia benar, kemudian kita dihancurkan sama Tuhannya, sama Tuhan kita semuanya, gimana menurutmu? Kan yang susah kita juga. Ayo deh Fir, mikir lagi gitu maksudnya. Gitu ya. Diinin gitu sama dia gitu. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Nah, ini kalau ucapan ini bisa jadi ucapan dia, bisa jadi juga ucapan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimanapun Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang yang musrif, yang keluar batas seperti Fir'aun ini, kadzdzab, dan dia juga orang yang selalu mendustakan. Seorang pendusta. Jadi katanya Allah, ya mau dia ngomong apa juga, Fir'aun sih udah terlanjur musrif, udah terlanjur keluar batas gitu. Jadi nggak akan beriman juga. Fir'aun ya begitu diomongin kayak begitu, bukannya mikir iya ya gitu kan, nggak mikir kayak begitu gitu. Dia mikirnya malah kayak begini, wah nggak beriman nih Hazakil nih, sini digantung si Hazakil, dipaku. Teman-teman sekalian, dipaku, tangannya dipaku, tok 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 tok, berapa paku gitu, kakinya dipaku, tok tok, ya ampun, itu kayu apa badan orang ceritanya si Fir'aun ini, orang keji tuh naudzubillah ya, kayaknya nih si Fir'aun nih rada bukan psikopat menurut saya nih, sampai bisa kepikir buat maku orang kan, ya Allah, dipaku. Belakang rumah di pohon paku gitu ya. Habis itu kemudian Asia lihat, sedih Asia, nangis Asianya. Ya Allah, suami saya kayak gitu amat ya. Hazakil yang dia sayangin. Nah Hazakil nih punya istri. Istrinya sekali lagi beriman juga, namanya Masyitah, sebagai tukang sisirnya keluarga istana. Lagi pas dateng nyisirin Asia, Masitohnya dibilangin, Masitoh, iya Tuan, yang sabar ya. Kenapa Tuan? Oh kamu belum tahu. Kurang lebih nih ya. Apaan Tuan? Suami kamu belum tahu. Iya sih belum pulang ke rumah. Sampai saya jalan nih ke sini belum pulang ke rumah. Oh. Iya. Dia sekarang sudah meninggal dunia. Kaget banget kan? Tapi dia meninggal sebagai syahid, sebagai orang yang telah mempertahankan keimanan. Terus diceritain. Asia kemudian memperlihatkan kepada Masyitah suaminya yang sudah habis dipaku-paku itu. Ia nangis. Udah habis itu, tapi ya mau gimana? Tetaplah bertahan Masyitah. Iya Tuhan. Aku akan kasih pada kamu ya, maksudnya buat makan, buat ini apa segala macam, tetaplah bertahan. Iya. Udah pulang, diurusin anaknya. Dia punya anak 2. 1, ya gitulah ya. Kalau umur saya nggak perkirakan, tapi maksudnya anak-anak lah yang 1. Yang 1 lagi masih menyusu. Yang 1 lagi masih dalam gendongan. Akhirnya kemudian selang seminggu, 2 minggu, 3 minggu, berapa saat dari terbunuh suaminya. Emang hati Masyitah juga rasanya kayak yang, duh udah deh. Semakin berat saja hidup ini dengan mempertahankan keimanan, kayaknya mati lagi gampang. Kayaknya meninggal dunia lebih mudah bagiku daripada harus hidup dengan hidup dengan Fir'aun. Satu hari, teman-teman sekalian, nih ya, jadiannya nih satu hari. Si Masyitah ini lagi nyisirin anaknya Fir'aun. Jadi Fir'aun tuh punya anak, kemudiannya perempuan. Namanya siapa? Fir'aunah. Nggak tahu saya namanya. Pokoknya punya anak perempuan ya. Punya anak perempuan, rambutnya bagus. Nah Masyitah ini juga kerjaannya nyisirin rambut anaknya gitu.
Selain daripada nyisirin rambut istrinya Fir'aun ya. Saya tidak pasti apakah itu anak dari Asia atau dari istri yang lain. Saya nggak pasti juga siapa nama istrinya Fir'aun yang lain. Nggak terlalu saya pelajarin sejarahnya, karena kita kan pelajarinya sejarahnya yang berimannya ini ya. Walhasil, ala kulli hal, pokoknya satu hari ini ceritanya si Masitoh ini lagi nyisirin rambut anaknya, sambilan nyisir nih sambil nih anaknya Fir'aun nih udah bunuh laki saya. Sedih gitu dia tuh, udah suaminya meninggal, anaknya masih kecil-kecil. Mereka tentu saja beriman kepada Allah, tapi rasanya hidup kok semakin berat aja. Biasanya seapa-apaan ada suami. Di antara kehidupan orang-orang di sekeliling yang gak ada yang beriman, teman-teman saudaraku sekalian, kebayang kayak apa beratnya. Mau cerita, mau ini, mau itu, mau curhat, gimana mau curhat sama siapa coba? Akhirnya lagi tengah-tengahan nyisir nih anak, sisirnya jatuh. Kaget nih karena ngelamun tadi itu ya. Sisirnya jatuh, waktu sisirnya jatuh kemudian dia secara refleks dia bilang Bismillah. Ya. Bismillah, ya Isa Fir'aun. Katanya gitu. Itu ucapan Bismillah dengan nama Allah, ya Isa Fir'aun, celakalah Fir'aun. Anaknya langsung noleh gitu. Dia bilang, saya gak salah dengar kan, Masitoh? Kamu gak beriman ya sama bapak saya? Katanya Masitoh, saya beriman kepada Allah, Tuhan yang maha benar. Kayaknya udah yang mati-mati deh gitu ya. Nyusul suami kayaknya lebih ringan nih hidup daripada harus seperti ini, kayak gitu. Jadi sekalian dijawab, dia bilang, iya, saya beriman kepada Allah SWT, kepada Tuhannya Nabi Musa. Ayah kamu bukanlah Tuhan. Nah, sekalian dibuat dakwah sama Fir'aun, sama Masitoh. Ayah kamu bukan Tuhan. Kamu yakin kalau dia Tuhan gitu? Masitoh, kamu sadarkan apa yang akan terjadi kalau saya adukan ucapan kamu ini kepada ayah saya? Katanya Masitoh, saya sadar penuh, tidak ada yang saya khawatirkan, karena Allah SWT senantiasa bersama dengan saya. Dia kemudian langsung ditinggalinnya Masitoh, dia lari ketemu sama bapaknya. Dia bilang sama bapaknya, sama Fir'aun, dia bilang, Pak, tuh Masitoh tuh gak beriman. Dia tadi waktu nyisir, sisirnya jatuh, dicerita kemudian. Wah, Fir'aun marahnya luar biasa. Aku udah ngira kayak begitu, dia emang bininya Hazakil. Diajak tapi masih sama Fir'aun nih masih yang oke. Gini deh, Masitoh, apakah kamu beriman bahwa aku adalah Tuhanmu? Enggak, Tuhan. Kamu yakin? Yakin, Tuhan. Orang dianya sendiri sebagai Tuhan gak yakin kalau dia Tuhan. Gimana yang menyembah yakin ya? Akhirnya kemudian, aku akan menyiksamu kalau kamu tidak meyakini bahwa aku sebagai Tuhan. Tuhan, bagaimana mungkin kau sebagai Tuhan? Engkau sendiri tidak bisa mengendalikan. Oh, pokoknya gitulah dijawab sama Fir'aun. Fir'aunnya tambah marah. Akhirnya kemudian katanya Fir'aun, didihkan minyak panas. Teman-teman saudaraku sekalian, dididihkanlah, ada tempat dari tembaga gitu ya, dimasukin minyak di situ sampai kemudian dididihkan. Besar tempatnya, itu memang tempat penyiksaan bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Fir'aun gitu. Diancamnya biasanya disiksanya di sana. Udah tuh datengin tempat sebesar-besar apaan, di situ dididihkan minyak panasnya, kemudian didatangkanlah satu demi satu keluarganya, panggil semua. Ada 2 anaknya Masitoh kan, suaminya kan udah meninggal, dia punya 2 anak. Yang pertama kali dilempar adalah anaknya yang kecil, bukan yang paling kecil, yang nomor 1, yang masih kecil juga, balita gitu kan. Dipelukin sama Masitoh, ya Allah, kayak apa tuh seorang ibu ngelihat anaknya kemudian dilemparkan seperti itu. Anaknya nangis, kejar, tapi kemudian ditarik tangannya, lemparkan, dek.
Yatafattat, sampai udah tinggal tulang. Nah, habis itu kemudian tahu yatafattat, bercerai-berai gitu, langsung dagingnya kena panas itu ya, sampai tinggal tulang. Nah, Masitoh sebelum dia dilemparkan, itu Masitoh bilang gitu, bolehkah aku meminta permintaan terakhir padamu wahai Tuan? Kama Fir'aun. Dia bilang apaan? Tolong saya minta agar tulang-tulang kami nanti dikumpulkan jadi satu dan kuburkan. Baik, katanya Fir'aun. Akhirnya kemudian udah tuh satu diambil tulang-tulangnya. Udah mateng. Sedih bener ya. Habis itu kemudian anak perempuan, anak kecilnya itu masih dalam dekapannya Masitoh, diambil secara paksa. Masitohnya ini beratnya luar biasa, dan anaknya kemudian ngelihat ke ibunya, dan ini salah satu dari yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sebagai anak yang bisa berbicara dalam buayan. Salah satu anaknya Masitoh ini. Dia bilang begini, la takhaf ya ummah fa inna rabbunallah. La takhaf ya ummah fa inna masirona ilallah. Gitu. Jangan takut Bu, kan kita baliknya ke Allah. Indahnya ya. La takhaf ya ummah fa inna masirona ilallah. Itu dia bilang. Jangan takut, jangan ragu-ragu ibu, nggak apa-apa. Dunia memang kayak begini. Jauh lebih mudah bagi kita menjalaninya di akhirat. Fa inna masirona ilallah. Gitu dengar anaknya ngomong kayak gitu, dia lepaskan anaknya, kemudian anaknya pun dilemparkan. Gak mau lihat Masitoh. Gak lama kemudian dia pun diambil dan dilemparkan juga ke dalam sana. Teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan, ia pun kemudian Fir'aun masih jalanin ya apa yang dia janjikan. Diambil tulang-tulangnya kemudian dikuburkan. Bersama-sama tuh Masitoh, anaknya lagi. Itu kuburnya, tulang-tulangnya dijadikan satu. Sewaktu Nabi Muhammad alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, ketika melewati daerah Mesir berarti ya, tempat istananya Fir'aun. Waktu Nabi Muhammad lewat di sana, Nabi mencium bau yang semerbak. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Ma hadhihi raihah ya Jibril?" Duh, wangi bener nih, wanginya apaan wahai Jibril? Katanya malaikat Jibril kemudian, ini adalah wewangian Masitoh dan keluarganya di dalam kuburnya. Wewangian yang Allah SWT berikan kepada Masitoh dan keluarganya yang beriman kepada Allah SWT. Subhanallah. Hadisnya rawahu Ahmad. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, belajar apa nih kita nih dari Masitoh? Keteguhan iman dalam keadaan badai, dalam keadaan beratnya kehidupan. Tetaplah beriman. Jangan jadi orang yang mudah menyerah. Kita harus pahami makna prioritas teman-teman saudara sekalian. Iman nomor 1, nggak bisa ditanggalkan. Jangan pernah kalahkan Allah untuk siapapun. Nih ya, jangan pernah kalahkan Allah untuk siapapun. Sekali lagi, jangan pernah kalahkan Allah buat siapapun. Buat suami mukah, buat ayah mukah, buat ibu mukah, buat harta dunia kah, buat urusan segala urusan. Jangan pernah kalahkan Allah buat siapapun. Dunia mah bentaran aja. Apa yang terjadi kepada Hazakil, apa yang terjadi kepada Masitoh, apa yang terjadi kepada 2 anaknya, itu sesuatu hal yang menyedihkan ketika mereka merasakannya. Akan tetapi tidak menjadi satu penyesalan tentu saja dari sejak mereka memutuskan sampai dengan sekarang. Penyesalannya tentunya kepada mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu para pengikut-pengikutnya Fir'aun yang dengan setia sujud-sujud sama Fir'aun, padahal mereka tahu nggak bakalan Fir'aun itu Tuhan. Ya kan begitu ya? Fir'aun itu teman-teman saudaraku sekalian, saya udah lihat loh muminya, nggak ganteng. Saya udah lihat loh muminya Fir'aun, nggak cakep dan pendek.
Ya Allah, luar biasa ya. Kebayangnya kan kita kalau bayangin Fir'aun selama ini kan kayak tinggi gitu kan. Secara postur tuh pantas gitu buat ngaku jadi Tuhan. Dibandingin sama orang zaman sekarang aja, orang Mesir ya. Dibandingin sama orang Mesir zaman sekarang, Fir'aun tuh pendek. Apatah lagi dibandingkan sama orang zaman-zaman dulu itu. Orang zaman dulu kan lebih besar-besar daripada kita. Saya pernah pergi ke makamnya Nabi Hud, panjang luar biasa. Saya pernah pergi ke makamnya Nabi Ayub, panjang. Pergi ke makamnya nabinya Allah SWT yang terdahulu tuh panjang-panjang mereka, tinggi-tinggi, besar-besar begitu ya. Kaum Ad, kaum Tsamud itu kabarnya panjangnya 400 diro. 400 diro. Satu diro tuh 40 cm sekitar. Setengah meteran sekitar. 400 diro. Sekitar 200-an meter. Itu kaum Ad ya, yang terdahulu. Orang terdahulu kayak Nabi Adam, nabi awal tuh tinggi-tinggi teman-teman saudaraku sekalian. Kenapa? Karena buminya segini, kalau orangnya kecil-kecil keburu mati. Kan begitu? Zaman itu mau nyari makanan apaan coba makanannya? Gitu. Jadi mereka itu perlu harus tinggi-tinggi buat bisa bertahan hidup. Nah, apa makanan yang mereka makan? Ngerogohin laut. Mereka pergi ke laut. Ketangkep paus, dipanggang di matahari, makan gitu. Tinggi-tinggi. Kalau enggak kan mereka ya udahlah tinggalnya di hutan-hutan kayak begitu. Kemudian badannya segede-gede kita ini misalnya, sekecil-kecil kita ini. Habis berapa hari juga dimakan serigala, dimakan gitu. Nah, untuk bertahan hidupnya tuh mereka diciptakan lebih tinggi lah daripada kita. Nah, zaman-zamannya Nabi Musa, saya kira sih udah nggak sampai segitu tinggi lagi ya. Tapi paling nggak itu lebih tinggi-tinggi lah gitu dari orang-orang zaman sekarang. Nah, itu aja tuh Fir'aun itu nggak terlampau tinggi. Sama orang zaman sekarang aja Fir'aun tuh termasuknya pendek, begitu kan ya? Termasuknya pendek. Dan memang segitu dia ukurannya waktu hidupnya itu si Fir'aun itu. Nah, bisa orang pendek itu ngaku jadi Tuhan? Ngaku jadi nabi aja nggak mantes ya. Ngaku jadi Tuhan pula, subhanallah. Luar biasa benar kan? Makanya teman-teman saudaraku sekalian, jangan pernah kalahkan Allah untuk siapapun. Kita mesti tahu bahwa yang punya kehidupan adalah Allah. Yang punya nafas kita adalah, yang punya rizki kita adalah, yang punya cinta di hati manusia, pengaturnya adalah Allah. Jangan pernah tinggalkan Allah untuk suamimu. Jangan pernah tinggalkan ajaran-ajaran Allah untuk saudaramu. Jangan pernah tinggalkan apapun aja, karena jangan pernah tinggalkan Allah untuk apapun atau untuk siapapun. Wah, kalau saya sholat atau kalau saya pakai jilbab, saya akan dikeluarkan dari pekerjaan. Terus kenapa? Kalau saya nggak bekerja, bagaimana cara saya makan? Dia lupa dalam rahim ibunya dia belum kerja. Iya kan benar? Siapa di antara kita yang di rahim ibu gitu dan jahit gitu? Enggak ada. Enggak ada. Kita di rahim ibu kita enggak ada yang kerja. Apakah nyampe rizkinya kepada kita? Nyampe tuh. Subhanallah. Kita zaman kecil juga belum bisa ngapa-ngapain. Kita nyampe aja rezekinya kepada kita sekalian. Dan memangnya orang-orang selama ini memangnya dengan bekerja gitu dia dapat makan? Enggak juga kan? Itu cuma sarana untuk menjemput rizki. Dan teman-teman saudaraku sekalian, menjemput tuh udah pasti adanya. Ada nggak di antara kita nggak punya anak tapi dijemput di sekolahnya? Bu, jemput siapa bu? Iya, saya pergi ke sekolah nungguin gitu ya. Ngapain kamu lagi jemput? Emang punya anak kagak lah?
Menjemput siapa terus? Jadi yang namanya jemput tuh udah pasti ada gitu. Makanya istilahnya menjemput rizki, bukan mencari rizki. Karena kalau nyari belum tentu ketemu. Tapi kalau jemput sudah pasti ada. Gitu kan? Nah itu teman-teman sekalian saya muliakan. Dah jangan tinggalkan Allah untuk apapun. Jangan tinggalkan Allah untuk siapapun. Ketika kamu melakukannya, maka akan ada Allah bersama denganmu. Dalam tiap sedihmu, kalau selama ini kita nggak ninggalin Allah, enak teman-teman sekalian. Di saat kita lagi susah, kita tinggal manggil Allahnya, kan begitu? Tinggal kita panggil aja Allah, ya Allah, susah nih Allah, gitu kan? Ya Allah, diceraiin ya Allah, sama suami saya ya Allah. Tinggal kita panggil Allah. Kalau kita nggak pernah ninggalin Allah. Nah kalau kita selama hidup kita dibayar ninggalin Allah, kemudian habis itu tinggalin sama suami. Ya Allah, tinggalin sama suami nih ya Allah. Kata Allah dari kemarin-kemarin sudah ninggalin kamu. Nah loh, ya Allah kan sedih kita. Nah itu makanya teman-teman sekalian, jangan pernah tinggalkan Allah untuk siapapun. Ini diajarkan oleh Masyidah terhadap kita sekalian. Diajarkan oleh Hazakil untuk kita sekalian. Apalagi yang diajarin? Apalagi? Jangan pernah meninggalkan berdakwah. Kan gitu? Si Hazakil ngebelain Nabi Musa. Emang gak tahu kalau taruhannya nyawa? Tahu persis. Tapi apakah itu menyurutkan beliau untuk berdakwah? Enggak tuh. Tahu persis. Ini saya gak ngomong kayak begini. Saya kalau ngomong kayak begini nih dihukum nih saya. Wah udah tahu persis dia. Tapi dia tetap aja bilang. Katanya dia bilang apa? Apa dia bilang? Ataqtulu rajulan ayyakula rabbi Allah. Adakah kamu mau membunuh seseorang hanya karena mengatakan bahwa Tuhannya adalah Allah? Wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Ini kan dakwah nih. Fa iyyaku kadziban fa alaihi kadzibuh. Wa iyyaku shadiqan yusibkum ba'dul ladzi ya'idukum. Gitu. Ucapan ini adalah ucapan dakwah dan itu tidak ditinggalkan oleh Hazakil bahkan di saat-saat dalam keadaan taruhannya nyawa sekalipun. Lantas apa yang membuatmu meninggalkan berdakwah padahal tidak ada taruhan nyawa bagimu? Kenapa membiarkan aja ada saudaramu nggak ngerti agama, biarin aja. Ada teman-temanmu jauh dari agama, kenapa biarin? Kenapa nggak peduli? Pedulilah teman-teman saudaraku sekalian, pedulilah. Udah ngajakin ustazah, dia nggak mau juga ustazah. Ya udah, kalau udah ngajakin, ya urusannya beda. Nih Hazakil juga kan cuma ngajakin. Masih toh cuma ngajakin sama anaknya. Apakah ikut? Enggak ikut. Tapi setidaknya urusanmu sama tanggung jawab sebagai muslim kamu sudah laksanakan. Saudaraku sekalian saya muliakan, di zamannya Bani Israel dulu, itu ada seorang di zaman dulu ya ini ya. Ada satu kaum berdurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kaum nih, pokoknya isinya durhaka deh gitu. Enggak ada yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala kecuali seorang laki-laki yang beribadah di dalam gua. Dia doang nih, ibadah aja dalam gua gitu. Dia zikir, dia sholat, dia ibadah, dia zikir lagi, dia istighfar, dia sholat kayak gitu di dalam gua. Yang lainnya sisanya yang di luar gua semuanya ngerjain maksiat, semuanya ngerjain dosa, semuanya ngerjain kedurhakaan pada Allah Subhanahu wa taala. Saling bunuh, saling caci, saling ini itu, enggak ada yang ingat sama Allah. Minum minuman keras, makan riba, semau-mau mereka sendiri udah. Semau-mau mereka sendiri. Zina ini itu segala macam. Allah kemudian perintahkan malaikat Jibril buat menghukum kaum tersebut. Katanya Allah, Jibril, tuh kasih hukuman ke kaum itu. Dan teman-teman sekalian, Jibril tuh ya, kalau mau ngasih hukuman sama kaum itu nggak berat loh. Kadang-kadang cuma perlu diteriakin. Karena dalam satu riwayat saya pernah mendengar dari salah satu guru kami, bahwasanya dalam penampakan wujud aslinya malaikat Jibril, bumi dunia ini dan seisinya hanya seperti gundu, hanya seperti kelereng di tangan anak kecil. Bumi, gimana kitanya tuh? Gimana orangnya tuh? Bumi dan seisinya hanya seperti kelereng di tangan anak kecil.
Jadi malaikat Jibril kalau disuruh memberi hukuman kepada satu kaum, katanya Allah dalam Al-Quran, malahum illa sayhatan wahidah. Nggak ada bagi mereka kecuali satu teriakan. Jibril suruh teriak doang, udah pengang mati semua orangnya. Jadi kalau satu kaum nih gitu ya, berbuat durhaka, Jibril gitu doang, itu langsung mati semua orang di dalam situ. Kebayang kalau segede gunduk buminya teman-teman saudaraku sekalian. Itu orangnya segede apa? Diteriakin sama anak kecil tersebut apa enggak pengang semuanya? Dan itu malaikat Jibril kemudian diperintahkan sama Allah, Jibril tuh hancurin satu kaum itu. Katanya malaikat Jibril gini, ya Allah, baik aku segera laksanakan. Cuman satu pertanyaan ya Allah, tuh yang laki-laki yang lagi ibadah di gua gimana ceritanya tuh? Maksudnya apa diselamatin dulu gitu ya? Apa ditaruh dulu ke tempat yang lain? Apa yang dia doang nih diamankan gitu sehingga nggak kena azab? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, bihi fabda'u. Mulai dari dia duluan. Malaikat Jibrilnya kaget sama kayak teman-teman barusan. Hah? Ya Allah, nih maksudnya gimana nih ya Allah? Katanya Allah Subhanahu Wa Taala, aku sakit hati kepadanya. Maksudnya aku kesel, aku marah kepadanya karena dia tidak pernah bergerak satupun bulunya melihat kemaksiatan kepadaku dikerjakan orang di sekelilingnya. Nggak punya ghirah terhadap agama, nggak punya kecemburuan terhadap agama, nggak sensitif. Kayaknya tuh dia kepengen masuk surga sendirianan doang. Dia pikir surganya jadi sempit kali kalau rame-rame. Dia kepengen jadi eksklusif gitu maksudnya, gitu ya. Biarin dah semuanya pada masuk neraka, yang penting gue selamat. Gitu kali dia pikir. Nah teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, selalulah berkata kepada semua teman-teman di sekeliling kita gitu ya, kalau surga nggak ada kamu nggak rame. Surganya kalau nggak ada kamu nggak ramai kan gitu ya. Maka berusahalah untuk mengajak setiap orang menuju jalan surga. Tentu saja dengan cara masing-masing. Tentu saja dengan ilmu yang sebisa yang kita mampu. Tentu saja dengan ajakan-ajakan yang membuat dia merasa tidak jauh dari agama. Teman-teman sekalian, jangan suka nyalah-nyalahin. Kalau nyalah-nyalahin bikin orang malah jadi semakin jauh dari agama. Begitu kita ketemu orang sepupu kita atau apa lagi kumpul-kumpul bajunya pakai bikini gitu ya, naudzubillah. Kamu nggak dengar hadisnya Nabi Muhammad, kasiyat ariyat idza ra'aitumuhunna fal'anhunna fa innahunnal mal'unat. Ada orang perempuan berpakaian tapi seperti telanjang. Apabila kamu lihat dia, laknatlah karena perempuan tersebut terlaknat. Ya Allah, ya Allah. Nggak semua kebenaran itu layak disampaikan. Sebab kebenaran yang tidak diletakkan pada tempatnya hanya akan menjadikan orang semakin jauh dari kebenaran tersebut. Carilah cara-cara paling bijak. Carilah cara-cara paling ideal. Tapi jangan pernah meninggalkannya. Jangan pernah ninggalin dakwah. Sampein gitu. Sampein. Teman-teman saudara sekalian, saat kita lagi berduaan sama teman kita kasih tahu, kan gitu ya. Saat kita lagi enak ngobrol-ngobrol sama adik kita, sama kakak kita, kasih tahu gitu. Nih apa yang ilmu yang kita udah dapet nih, biar sedikit-sedikit seapapun kita bagi tahu kepada keluarga kita gitu. Nah tadi Ustazah Halimah cerita begini nak, gitu kan. Karena teman-teman saudara sekalian, apa yang dibincang-bincangkan di antara sesama kita ini akan sangat berpengaruh loh dalam kehidupan mereka. Kita ngobrol nih sama adik kita ngobrol sama kakak kita ngobrol sama saudara kita, sama sepupu kita, sama teman-teman kita. Apa yang kita obrolin itu akan berpengaruh bagi kehidupan mereka. Jangan dibilang enggak kayaknya gitu. Oh enggak, almar'u ala dini khalili. Orang tuh tergantung dari agama temennya, dari agama orang yang selalu dia bersama dengan orang tersebut. Gitu. Ngaruh banget gitu. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr sebagai syarat dari ketidakhancuranmu, dari ketidakrugianmu. Innal insana lafi khusr kata Allah. Semua orang berada dalam kerugian kecuali illal ladzina amanu, beriman, amilus shalihat, dia kerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat kebaikan,
Cukup itu aja? Enggak, kata Allah ada syarat lain. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Memberi nasihat, saling memberi nasihat kepada kebaikan. Tawasau bis sabr, saling memberi nasihat kepada kesabaran. Teman-teman sekalian, jangan ditinggalin. Jadi itu hal yang kita bisa pelajari kepada dari Masjid ya, bahwa untuk tidak meninggalkan dakwah, tidak meninggalkan mengajak kepada kebaikan, bahkan dalam keadaan yang terdesak sekalipun, dalam keadaan yang sulit seperti apapun, bahkan jika itu harus bertaruh nyawa sekalipun. Insya Allah kalau kita mah nggak usah pakai taruh-taruhan nyawa ya, insya Allah. Apalagi coba yang bisa kita pelajarin dari Masjid? Kalau saya lihatnya kekuatan keluarga, ya, kekuatan keluarga. Itu adalah kekuatan paling kuat. Kekuatan keluarga itu paling kuat. Maka teman-teman sekalian yang saya muliakan, carilah kekuatan di situ. Carilah kekuatan di keluarga. Gitu kan? Memiliki orang tua yang kau menyayanginya dengan sedemikian rupa. Memiliki pasangan hidup yang sejalan, memiliki anak-anak yang satu tujuan, itu adalah kekuatan paling luar biasa. Gitu. Bahkan sampai siang kecil, la takhaf ya ummah fa inna masirona ilallah. Jangan takut ibu, bukankah tempat kembali kita adalah Allah. Enak bener kan? Saling nasehatin. Saya punya teman, itu dia punya anak, Masya Allah banget. Ambatahullah nabatan hasanan, kalau saya bilang, Allah hidupkan di hatinya benih-benih kebaikan. Sekarang sudah besar ya, tapi masa dia kecil, umur dia 6 tahunan, itu saya pernah bilang sama ibunya. Saya bilang, kamu tuh punya anak luar biasa ya. Kayaknya tuh kecenderungan terhadap kebaikannya tuh gede banget gitu. Minat terhadap kebaikan tuh besar banget. Dia bilang, iya emang Ustazah. Anak saya ini Masya Allah luar biasa, sampai kadang kayak gak percaya gitu. Ya Allah baiknya ya. Padahal emaknya saya. Dia bilang, emaknya saya, bapaknya laki saya. Tapi ini anaknya Masya Allah banget loh Ustazah, dia bilang. Jadi kalau dengar satu kebaikan, ibadah-ibadah sunnah, ini apa segala macam tuh dia ngerjain 6 tahun. 6 tahun teman-teman saudara sekalian, 7 tahun, umur segituan lah, kecil banget gitu masih. Itu ya, kalau saya pengajian dulu, saya punya kajian di rumahnya, dia akan duduk di depan lengkap dengan ininya, bolpennya, dan nggak tahu saya apa yang dia tulis. Lucu, mana cantik gitu kan anaknya. Ntar kalau misalnya mic-nya mati atau apa gitu, sok-sok sibuk. Mati ya mic-nya ya. Lucu banget gitu, kayaknya dia mau benerin gitu ya. Ya Allah, luar biasa. Saya satu hari bilang kayak gitu sama ibunya, dan ibunya bilang, ya Allah Ustazah, saya tuh kadang-kadang sampai, ya ampun ini anak Masya Allah banget. Kata ibunya, dia bilang pernah satu hari mereka ke rumahnya kebakaran. Rumahnya kebakaran. Dia bilang dia sama suaminya, sama anak-anaknya pergi keluar kota. Terus kemudian suaminya itu di luar kota itu masih mau agak lama, dia pulang. Dia sama anak-anaknya doang sama supirnya kemudian dia balik ke rumah gitu. Capeknya luar biasa, saya sampai rumah nggak tuh jam 12 jam berapa gitu, anaknya bayi digendongan sama si anak ini ya yang saya ceritain ini, si kakak ini. Dia bilang saya pun cepet-cepetan masuk kamar, udah kunci pintu, tidur. Dia bilang dapat tidur mungkin 1 jam gitu, anak saya nangis yang bayi, saya melek mata, ternyata karena gelap. Jadi gelap, AC-nya mati, lampu mati ternyata di daerah tersebut gitu. Jadi dia bilang karena dia mungkin gelap gitu ketakutan, akhirnya saya kemudian nyalain lilin, saya taruh di atasnya lemari. Saya tidur, dia bilang saya tidur lagi. Begitu kebangun saya berasa sesek, kemudian anak juga nangis, saya kebangun udah asap di mana-mana. Rumah kami kebakaran, kamar kami terutamanya sumber kebakarannya. Dia bilang saya langsung samber handphone, saya langsung ambil tas saya langsung ambil ada beberapa barang berharga, maksudnya gitu yang udah memang jadi satu tempat. Dia bilang saya ambil anak saya ambil juga si yang kecil dalam gendongan, saya keluar.
Dia bilang, ya Allah Ustazah, begitu saya keluar rumah tuh udah asap, udah api sampai di atasnya atap rumah kami. Dia bilang, ya Allah, saya kemudian jalan gitu, ada rumah pertua saya nggak jauh dari rumah saya, alhamdulillah. Dia bilang saya jalan menuju ke sana, tuh udah saya nangis saja. Saya tuh nyesel banget karena belum lagi nggak ada suami, belum ada lagi ada anak 2 gitu kan, kayaknya sedih banget saya di perjalanan menuju ke rumah mertua itu. Dan anak saya si yang kecil ini sambil pegangin tangan saya, dia bilang kayak begini, sabar ya mah, ini tuh ujian mah, sabar ya mah ya, ujian tuh mah kata ustazah buat naikin derajat. Ya Allah ustazah, itu rasa-rasanya tuh kayak saya tuh lagi dibisikin dibisikin dari malaikat Jibril gitu loh, kayak dapat wahyu gitu. Ya Allah, ya Allah. Dia bilang anak saya nih seringkali menguatkan saya, kekuatan keluarga. Yuk kita ciptakan itu dalam keluarga kita, insya. Kita akhiri majelis kita dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.